lagi bersama dengan kami dalam program acara Voice of East atau Suara dari Timur dari Departemen Misi dan Penginjilan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua. Kami berharap melalui program ini Anda akan diberkati, baik melalui pujian dan juga kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh setiap hamba-hamba Tuhan yang akan memberkati Anda di kesempatan ini. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Do not weep. She's not dead, but only sleeping. Child, arise. Shalom. Puji nama Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan memuji Tuhan karena Allah yang kita puji dan kita sembah adalah Allah yang ajaib. Mari kita naikkan pujian ini bersama-sama. Yesus ajaib. Haleluya. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kuasa-Nya kekal selamanya. Katakan tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamanya. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya. Amen. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Mari sekali lagi, Yesus ajaib, Yesus ajaib, amin. Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, amin. Tuhanku ajaib, rahmat-Nya tetap selamat. Tak berubah kasih-Nya. Setiap hari bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah
bertambah indahnya, sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagi. Katakan langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya, keagungannya mengatasi langit. Sembah sujud di hadapannya, langit dan bumi, langit dan bumi, pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, katakan ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, langit dan bumi pujilah Tuhan, amin. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapan langit dan bumi, langit dan bumi pujilah Tuhan, amin, haleluya. Sebab Dia ciptakan semuanya, keagungannya, keagungannya mengatasi langit bumi. Sembah sujud di hadapannya, ku puji, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Yesus ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya, amin, haleluya. Sekali lagi haleluya, 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 amin, 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 haleluya, amin. Mari berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Saatnya kita akan dilawat oleh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita siapkan hati kita. Kita naikkan pujian seperti rusa rindu sungaimu. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu. Mari sekali lagi katakan seperti rusa rindu sungaimu. Seperti
saudara lebih sungguh katakan seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau, kekuatan Allah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah Engkau kekuatan. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Engkau kekuatan dan perisaiku. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, oh Yesus, Kau segalanya. Sekali lagi katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi. Katakan Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Sekali lagi Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Shalom. Bapak Ibu Saudara, sahabat terkasih yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini sebelum kita belajar firman Tuhan bersama-sama, mari kita berdoa. Bapa, kami mau mendengar firman-Mu. Engkaulah yang berfirman kepada kami semua sebagai pendengar. Semua kami ada ini adalah menjadi pendengar yang setia. Tuhan yang terus berbicara, berfirman kepada kami, karena ini adalah firman-Mu. Kami rindu hati kami Tuhan siapkan seperti tanah yang subur, supaya firman itu yaitu di tanah yang subur, kemudian dia bertunas, perlahan-lahan dia menjadi besar, dan dia berbuah 30 kali lipat, 60 kali lipat, dan 100 kali lipat. Bapa, waktu ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan.
Tuhan yang mengambil alih secara menyeluruh. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Sahabat saudara yang terkasih, mari kita buka bersama-sama di dalam firman Tuhan Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat yang ke-26. Saya membaca dan mari kita mengikuti bersama-sama. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Saya memberikan tema yang sederhana pada malam hari ini, yaitu Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Lagi sekali, tema adalah Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Kenapa Tuhan Yesus lebih dari segalanya? Di sini ada dua alasan yang kita melihat bersama-sama, dan ada banyak alasan-alasan yang menjelaskan di dalam Alkitab ini. Dan di dalam bagian ini ada dua bagian penting yang menjadi alasan tema ini, yaitu yang pertama adalah karena Yesus rela menyerahkan dirinya untuk kita. Perhatikan ayat 19 dan ayat yang ke-20. Penderitaan Kristus itu dimulai dari proses berinkarnasi. Paulus sedikit singgung di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 sampai ayat 8. Yesus itu sebenarnya kedudukan posisi sama dengan Bapa, dan itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi Dia rela merendahkan diri, mengorbankan diri, datang ke dalam dunia. Kita perlu sadar bahwa tidak ada kepentingan Yesus di situ. Sekalipun Dia masuk di dunia yang paling bawah dari kedudukan yang paling tinggi, tetapi yang menjadi keuntungan adalah kita. Yesus tidak punya visi khusus seperti Lucifer berpikir untuk ingin merebut kerajaan. Tetapi Yesus datang ke dalam dunia hanya kita, karena kita yang berdosa. Tidak ada penting bagi Yesus di situ, tetapi yang menjadi penting adalah manusia yang berdosa. Ketika manusia itu hidup di dalam dosa, di dalam Wahyu 18 ayat 5 berkata, dosa itu bertimbung-timbung melebihi dari kemampuan yang dimiliki. Dan tidak ada manusia yang bisa memiliki satu kemampuan untuk memindahkan itu. Dengan kepedulian Allah yang dalam melihat itu sebagai manusia ciptaannya. Kemudian untuk menjadi solusi untuk menyelesaikan itu, diberikan yang namanya Yesus kepada kita. Akhirnya semua beban dosa itu diangkat. Semua beban dosa itu diselesaikan. Dan itu proses yang berharga yang dilakukan oleh Yesus yang harus perlu kita sadar.
perlu kita mengerti, dan perlu kita memahami. Tidak ada orang yang bisa memegahkan diri, merasa diri hebat. Karena kita semua diselamatkan oleh Yesus. Darah Yesus itu harga tembusan bagi dosa manusia. Ketika kita hidup di dalam kegelapan, ada jurang pemisah antara gelap dan terang. Manusia belum punya cara yang baik untuk keluar dari gelap itu kepada terang. Belum punya cara yang baik untuk memindahkan diri sendiri. Salib menjadi jembatan untuk semua orang hidup dalam kegelapan itu, membawa mereka kepada terang. Dan itu proses yang berharga. Yesus adalah anak Allah yang kudus. Dia tidak berkompromi dengan dosa, tetapi dia masuk di dalam dunia dosa karena kita yang berdosa. Karena kita yang melakukan pelanggaran. Dan kita yang seharusnya dihukum, kita yang seharusnya disalibkan akibat dari perilaku dosa kita, tetapi itu semua ditanggung oleh Yesus. Oleh karena itu kita memang tidak punya alasan sama sekali memegahkan diri, merasa hebat, merasa kuat, merasa penting. Tidak ada yang penting di sini, tidak ada yang hebat. Hanya karena Yesus kita bisa ada sampai hari ini. Itu proses-proses yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Yesus, dan kita harus sadar bersama-sama. Dan Yesus, dia bukan orang berdosa, tetapi karena kita yang berdosa. Kalau dia masuk dalam manusia berdosa, dia juga harus menyerupai seperti manusia, karena dia juga harus menyelesaikan dosanya pada manusia. Oleh karena itu, kalau kita mulai melihat dari proses penderitaan, dimulai dari doa terakhir di Taman Getsemani, itu ada satu proses yang luar biasa. Coba kita perhatikan ayat yang ke-19. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Ternyata di sini kalau dia membuka jalan baru, berarti ada jalan lama, ada cara lama, ada perilaku lama, ada kebiasaan lama yang dimiliki oleh manusia. Dan itu yang diselesaikan oleh Yesus. Kemudian dia memberikan jalan yang baru kepada kita, supaya semua manusia harus mengikuti dan harus memilih jalan yang baru. Kalau sampai hari ini, apabila kalau ada yang masih hidup di dalam jalan yang lama, dalam gaya yang lama, dalam cara yang lama, harus memindahkan diri kepada jalan yang baru. Maksudnya adalah jalan di dalam dosa. Oleh karena itu, anugerah yang besar diberikan kepada kita. Tetapi kalau ada orang yang tidak memperhatikan itu, tiba-tiba kalau Tuhan Yesus datang, misalnya kita tidak dapat diselamatkan, itu bukan kelalaian Tuhan yang kita tidak dapat diselamatkan, tetapi itu juga kelalaian manusia menyia-nyiakan waktu dalam waktu anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Oleh karena itu, semua harus perhatikan bersama-sama. Kalau kita mulai melihat sedikit tentang proses penderitaan, itu dilakukan. Penderitaan Yesus terjadi sampai di proses berinkarnasi, sampai datang ke dalam dunia menyerupai seperti manusia, dan penolakan sini sana yang terjadi, itu semua adalah bagian daripada penderitaan. Kemudian sampai doa terakhir di Taman Getsemani, di situ ada beban jiwa yang sangat dalam yang dialami. Kita melihat ketika dia doa pertama, murid-murid sementara tidur, terus dia berdoa kedua, kemudian dia datang kepada murid-murid, 1 jam saja kamu jaga tidak bisa. Alkitab berkata ada titik-titik darah yang sudah keluar dari dalam tubuh, sekalipun belum dilukai. Itu tanda bahwa beban jiwa yang dialami Yesus pada saat itu sangat dalam. Karena dia tahu dia akan menghadapi salib. Cambuk Romawi masuk dalam tubuh. Salib yang berat itu dia akan pikul. Dan penolakan sini sana terjadi. Dan itu yang menyebabkan
Suatu beban jiwa yang sangat dalam hadir di Taman Getsemani itu. Dan saat itu, kalau mungkin dia ingin melindungi diri, pasti dia bisa punya cara untuk lakukan untuk melindungi diri, menyelamatkan diri, karena dia tahu bahwa beberapa jam kemudian dia akan mengalami ada beban yang berat. Tetapi dia berusaha menahan diri karena darah perjanjian yang ada dalam diri Yesus adalah darah penyelamatan manusia. Oleh karena itu, dia berusaha tetap melindungi. Sesudah keluar dan juga dari taman itu mereka keluar, pagi subuh orang sudah pergi menangkap dia. Di situ juga murid-murid mulai mendesak, "Guru, panggil 12 malaikat." Tetapi Yesus tidak memanggil 12 malaikat untuk membela mereka. Petrus yang tidak bisa menahan diri ambil pedang, lepas, kemudian telinga Malkus jatuh di situ. Dia ambil kembali tempel. Itu belum pernah terjadi. Dan semua orang panik melihat itu. Karena itu ada cara baru yang terjadi. Dari situ ada orang yang menangkap itu juga mengakui bahwa dia itu adalah anak Allah yang benar-benar datang dari surga. Persoalannya mereka ini disuruh pergi menangkap. Akhirnya mereka harus memaksa. Dan waktu itu ada banyak hal yang terjadi. Ada dalam situasi itu sangat sulit untuk menerima bagi murid-murid. Tetapi itu Yesus harus mengarahkan mereka. Kemudian dia berkata kepada mereka, biarkanlah mereka ini pergi. Lalu dia menyerahkan diri kepada orang yang pergi menangkap. Dari situ mereka bawa kepada Anas. Anas bertanya kepada dia, apakah yang kamu ajarkan kepada semua orang ini? Yesus berkata, saya tidak pernah mengajar di tempat-tempat yang tersembunyi. Saya tidak pernah mengajar di tempat yang di luar dari bait Allah. Saya pernah mengajar di bait Allah. Tanyalah mereka yang mendengar. Kemudian Anas berkata, jadi engkau anak Allah. Yesus kembali berkata, engkau yang mengatakan, dan engkau akan melihat anak Allah duduk bersama-sama dengan Bapa di surga. Dan dari situ dia mengubah kalimat. Anas berkata, dia mengucap Bapa di surga. Dan dari situ sudah mulai ada cambuk, sudah mulai ada tinju. Ada orang yang berdiri di belakang menutup matanya. Kemudian mereka berkata, kalau engkau anak Allah, menyebut siapa yang menyiksa engkau. Tetapi Yesus berusaha memilih berdiam diri. Itu satu proses yang luar biasa. Sesudah itu saksi-saksi palsu 3 orang dengan 3 pertanyaan itu dipersiapkan kepada Kayafas. Dan pada waktu itu Kayafas juga seharusnya punya kewenangan untuk melepaskan ketika dia melihat tidak ada kesalahan yang seharusnya menurut aturan hukum pada waktu itu. Tetapi dia anak sulung dari Anas, itu kawin Kayafas. Ada kompromi dosa di situ. Kemudian dikirimlah kepada Pilatus. Pilatus juga bertanya, dan juga ada orang banyak dalam pertanyaan di dalam pengadilan kedua itu. Dia ini menyesatkan orang dari Galilea, dari Yudea, Samaria, dan akhirnya dia kirim kembali kepada Herodes karena dia tahu di sana Herodes yang pemimpinnya. Herodes juga dia membuka jubahnya sendiri dan mengenakan Yesus itu sebagai tanda perdamaian. Tetapi pada waktu itu semua pengawal-pengawal mereka menerjemahkan salah. Semua itu terjadi hanya karena kebencian. Mereka benci. Dan mereka tidak mau kalau Yesus terlalu menjolok. Mereka tidak mau kalau Yesus itu melakukan ada mujizat-mujizat. Semua orang nanti mengikuti dia. Kepercayaan orang-orang saat itu kepada imam-imam dan ahli-ahli Taurat semakin kecil. Dan itu yang menyebabkan muncul ada banyak kebencian. Dan pada waktu itu mereka kembalikan kepada Pilatus. Istri Pilatus juga mengirim surat. Mengirim pesan kepadanya. Orang ini tidak bersalah. Malam saya tidur, dalam mimpi itu saya sangat menderita karena darah orang yang tidak bersalah. Ketika Pilatus melihat itu, dia berusaha untuk menawarkan diri, lepaskan. Dia berkata, saya cambuk dia. Kemudian saya menyerahkan Barabas yang ada di penjara supaya kamu salibkan dia sebagai gantinya. Tetapi mereka berkata, kalau engkau berkata seperti itu, hari ini engkau tidak bersahabat lagi dengan kami.
Dan Pilatus dia mulai bingung karena posisi. Dan mereka sudah mulai menuntut untuk mereka harus pergi lapor kepada Kaisar Romawi kalau tidak diserahkan Yesus. Akhirnya terpaksa dia tahu dia salah, tetapi dia berusaha untuk mencuci tangan dan serahkan kepada serdadu-serdadu untuk menyalibkan. Itu proses-proses yang sungguh luar biasa. Sesudah itu mulai masuk cambuk Romawi masuk dalam tubuh Yesus, dan itu 50.000 kali cambuk masuk dalam tubuh Yesus. Tidak ada bagian tubuh yang kosong. Penderitaan dilakukan, bulu penghinaan itu dia terima. Dengan proses penderitaan sepanjang malam itu terjadi, dan itu sangat berat. Tetapi Yesus tetap menahan diri. Kemudian pagi itu menuju ke salib, di sana ada ketemu namanya Simon orang Kirene dengan anak namanya Rufus. Dalam perjalanan itu mereka ketemu. Dipaksa mereka ambil karena mereka anggap itu orang yang di luar dari mereka dalam pandangan mereka. Proses-proses itu terjadi itu karena kita yang berdosa. Dia selama 9 jam di atas kayu salib itu karena kita yang berdosa. Tidak ada kepentingan Yesus sama sekali di situ. Tapi yang menjadi penting adalah kita. Oleh karena itu, itulah yang dilakukan dan harga yang sungguh luar biasa yang dilakukan oleh Yesus kepada kita. Dan lebih lagi itu darahnya itu menjadi tembusan bagi dosa-dosa kita. Ketika kita ada di dalam dosa, sekalipun itu dosa kita, tapi kita belum memiliki kemampuan untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan inilah yang Allah melihat, muncullah suatu kepedulian. Serahkanlah anak satu-satunya namanya Yesus kepada kita. Dan itu harga yang sungguh luar biasa. Betapa hebatnya kalau ada orang yang sampai hari ini mementingkan diri, memegahkan diri, merasa hebat, sombong, angkuh dan lain-lain. Kita tidak punya alasan sama sekali. Kita harus sadar bahwa pengorbanan yang dilakukan oleh Yesus itu harga yang sangat mahal, dan kita harus tunduk kepada Dia. Apa imbalan kita? Tuhan tidak menuntut segala sesuatu kepada kita. Imbalan yang harus kita lakukan kalau kita merasa diselamatkan, kita bekerja juga untuk menyelamatkan orang yang belum selamat. Itu adalah tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ketika Yesus mengakhiri hidup di dunia, tidak ada emas dan perak yang dia tinggalkan. Tidak ada sesuatu jabatan posisi yang ditinggalkan. Sekalipun murid-murid mereka mempersoalkan kalau dia tinggalkan mereka, siapa yang akan menjadi pemimpin mereka, atau siapa yang dia diangkat menjadi pemimpin di antara murid-murid. Tetapi itu tidak terjadi. Yang Yesus tinggalkan adalah amanat agung. Dia perintahkan Petrus adalah gembalakan. Itu dengan berulang-ulang sampai berusaha Petrus menangis. Berarti itu adalah tugas yang penting yang harus kita lakukan untuk melakukan visi misi Allah di dunia, untuk melakukan penginjilan di bumi. Dan ini yang harus kita menerima. Kemudian sebagai orang-orang percaya harus melakukan. Keselamatan bukan pribadi, keselamatan bukan harta orang percaya. Keselamatan bukan untuk hal-hal yang sifatnya menjadi penting bagi setiap orang, tetapi itu untuk semua orang. Maka kita harus memberitakan kepada orang yang membutuhkan keselamatan. Tujuan itulah Yesus membayar harga. Oleh karena itu kita harus sadar bersama-sama. Lalu kita juga harus melakukan yang ditinggalkan. Dunia ini, Papua ini, kebutuhan keselamatan sangat besar. Alkitab berkata, kalau mau ke surga, jalannya Yesus. Bagaimana kalau orang tidak kenal Yesus, lalu dia masuk surga? Tentu kalau dia tidak kenal itu, pasti dia tidak tahu jalan. Namanya surga itu. Alkitab berkata, di keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Tidak ada manusia di dunia. Kalau begitu, kita juga harus kerja keras, supaya semua orang harus dari mulut mereka mengaku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Dan itu yang harus kita lakukan dalam dunia ini. Oleh karena itu, sebagai orang-orang yang percaya, terutama orang-orang yang dipanggil khusus, para pelayan gereja, para hamba Tuhan, mari kita sadar bersama
untuk melakukan ini. Kalau proses kita tidak menderita seperti Yesus menderita saat ini, kita tidak membayar harga seperti Yesus membayar harga. Terlalu enak yang kita lakukan, terlalu nyaman. Ada banyak orang misalnya kalau dia ada dalam satu pelayanan, tapi dia berusaha untuk memilih zona nyaman. Bukan itu yang dimaksud, tetapi sasarannya adalah kepada orang yang tidak percaya. Dan tujuan itulah Yesus membayar harga hidupnya. Mari kita terus harus melihat bersama-sama dan melakukan tugas-tugas ini. Dan perhatikan ayat yang ke-21. Kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Kalau berbicara rumah Allah, hidup manusia itu adalah rumahnya Tuhan. Kalau kita mulai melihat tentang hidup, ternyata di sini dia membayar harga yang sungguh luar biasa. Dialah yang meletakkan dasar, dialah yang harus meletakkan dengan fondasi yang kuat, dialah yang membangunnya. Kita ini bukan hak milik, tetapi hidup ini kita sebetulnya adalah hak memakai, hak pakai. Bagaimana kalau kita sementara ini hidup ini ada orang yang membayar harga, ada orang yang membangun, ada orang yang mendirikan, lalu dalam jangka waktu tertentu dia pergi ke tempat yang tertentu, kemudian kita berusaha rumah itu kita menggunakan, kita bikin kamar masing-masing, lalu kita buka kios masing-masing, ada kios rokok di situ, ada kios minuman di situ, ada kios minuman keras di situ. Bagaimana perasaan seorang pemilik rumah yang datang? Pasti dia tidak menerima. Kita harus menghargai, kita harus merawat, kita harus menjaga, kita harus melindungi rumah Tuhan itu, rumah Allah itu, yaitu diri kita sendiri. Dan firman Tuhan terus mengajak, dia mau supaya kita terus datang kepada dia. Perhatikan ayat yang ke-22. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam perbuatan baik. Ini suatu ajakan-ajakan. Ternyata ini tanda bahwa Dia masih mengasihi kita. Kita harus kembali datang kepada Dia ketika Dia sudah membayar harga itu. Dan selanjutnya kalau kita melakukan dosa lagi, Yesus tidak berkata, yang penting saya sudah selamatkan kamu, masuk surga atau tidak masuk surga itu urusan nada. Dia tidak berkata seperti itu. Perhatikan ayat-ayat ini. Dia terus mengajak kita kembali datang kepadanya. Kita kembali sadar. Kita kembali sadar. Misalnya kalau kita hidup di dalam dosa, kita juga harus sadar dan kembali datang kepada Dia. Kita hidup di dalam dosa, maka ada resep yang diberikan, ada rekomendasi yang diberikan di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Allah itu adalah adil dan setia. Setiap orang yang menyesali datang merendahkan diri kepada Dia, dan akhirnya ada pengampunan itu terjadi. Oleh karena itu, dosa model apapun kita mengaku, kita menyesali, maka itu terjadi pengampunan. Dan perhatikan ayat yang ke-25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Maksudnya di sini adalah kalau orang-orang yang tidak percaya, kita diajak untuk menuntun diri kita, mengarahkan diri kita, membawa diri kita kepada Tuhan, mencari Tuhan, datang kepada ibadah. Dan orang-orang yang tidak percaya dimaksud di sini adalah kalau ada banyak orang-orang yang tidak percaya dengan prinsip malas tahu, masa bodoh, malas tahu, tidak mau tahu, itu terjadi di mana-mana. Maka di dalam ayat yang ke-25 itu mengajak kita, janganlah menjauhkan diri. Kalau kata jangan itu memberikan awasan kepada kita, berarti ujung dari itu ada maut, ada jurang. Maka kita harus sadar dan kita kembali. Dan ini tanda bahwa Dia masih peduli. Kita harus kembali datang kepada Dia. Kita juga harus sadar kalau ada jalan, setiap jalan ujungnya adalah menuju maut. Maka semua harus perhatikan.
Semua harus mengerti. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Tuhan Yesus lebih dari segalanya. Alasan yang pertama itulah karena Yesus adalah mengorbankan dirinya untuk kita. Alasan yang kedua, perhatikan ayat yang ke-26 dan 27. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan, akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Bayangkan, alasan yang kedua adalah tidak ada korban kedua untuk menghapus dosa manusia. Lagi sekali, alasan yang kedua tidak ada korban untuk menghapus dosa manusia. Yesus bukan kembar. Yesus bukan banyak saudara. Yesus tidak seperti lahir manusia kembar, tetapi dia adalah satu-satunya anak Allah yang tunggal datang ke dalam dunia dengan proses seperti manusia yang lahir. Yang ada untuk yang kedua kali, perhatikan di sini ayat yang ke-26. Sengaja kita berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan, artinya sesudah orang bertobat, sesudah percaya, sesudah menerima Yesus, sesudah dibaptis, sesudah mengaku mulutnya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, kemudian dia terus melakukan dosa, maka tidak ada korban kedua, tidak ada Yesus kedua, tidak ada saudara Yesus kedua yang datang mengampuni dosa itu. Tetapi yang ada adalah api yang dahsyat yang menghanguskan. Keadilan Tuhan tidak seperti keadilan manusia, menggunakan dengan cara-cara palsu, lalu yang salah dibenarkan dan yang benar disalahkan. Keadilan Tuhan itu adalah benar-benar adil. Orang berdosa itu sudah tidak ada kasih karunia di situ. Kalau dalam cara pandang Tuhan, kalau orang berdosa itu layak dihadili, layak dihukum, pasti kita tidak ada kasih karunia di situ. Oleh karena itu, kita perhatikan bersama-sama. Kalau berbicara tentang dosa itu sebetulnya surga itu tidak ada timbangan. Dosa itu sama dengan pasir dan batu besar. Kalau kita sama-sama pasir dan batu itu taruh di atas air, itu dua-dua terapung sampai di dasar. Itu adalah dosa. Jadi dosa itu entah besar, entah kecil, semuanya sama. Jangan membiasakan diri, surga tidak ada timbangan. Jangan membiasakan diri adalah hal-hal yang sederhana yang disebut dosa, tapi itu menjadi kebiasaan hidup sehari-hari. Tetapi harus membebaskan diri dari itu. Kalau orang berdosa, itu seperti seindah bunga seperti ini. Kelihatan kita di mata kita itu sama warnanya dan juga sama kelihatannya. Tetapi sebenarnya dia sudah memisahkan diri dari pohon induknya, yaitu Yesus, dan harus kembali kepada Dia. Oleh karena itu, keselamatan hanya ada di dalam Dia. Maka kita harus sadar semua, kita datang kembali kepada Dia, dan kita harus kembali bertobat kalau ada yang masih hidup di dalam dosa. Dosa itu bukan harta, bukan kekayaan, bukan sesuatu yang permanen dalam hidup kita. Anda punya hak untuk membongkar, Anda punya hak untuk menyelesaikan, Anda punya hak juga untuk menolak, dan Anda punya hak untuk melindungi diri Anda sendiri. Dan itulah firman Tuhan. Ketika Yesus itu, dia berkorban, dia mati di kayu salib, dan pada waktu itu banyak pengikut, tetapi mereka semua harus meninggalkan pergi. Dia mati di tengah-tengah orang yang jahat. Karena darahnya kita ditembus. Kita itu bukan kita dibeli, bukan karena emas, bukan perak, tetapi karena darah Kristus yang mahal. Dan juga kita semua sadar di dalam Efesus pasal 2 ayat 1 berkata, dia memberikan satu gambaran kepada kita. Ketika manusia hidup dalam dosa itu seperti ada dalam satu kegelapan. Tetapi dari situ kita dibawa keluar dan kita dilayakan, kita sekarang ada di masa anugerah. Dan kebebasan ada dalam diri saudara. Dan kebebasan untuk menyembah Tuhan, kebebasan untuk memuliakan Tuhan, kebebasan untuk beribadah, semua bebas. Tetapi
kalau ada yang tidak ada waktu dengan Tuhan, ada yang tidak mau menyembah kepada Tuhan, itu adalah kelalaian saudara sendiri. Mari kita mengakhiri dari khotbah ini, sekaligus saya tutup dengan doa. Kita berdoa. Bapa, kami sungguh sadar hari ini bahwa kami diselamatkan dari dosa yang tidak bisa menyelamatkan diri kami sendiri, adalah dalam darah Yesus dengan harga yang sangat mahal. Oleh karena itu kami berdoa kiranya Tuhan terus memberkati kami. Tuhan sadarkan kami apa yang harus kami lakukan selama kami ada di dunia. Kesempatan yang Tuhan berikan dengan anugerah yang sungguh luar biasa ini. Tuhan mau supaya kami harus melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Sadarkan kami supaya kami semua sadar bahwa darah Kristus sangat berharga bagi kami, pengorbanan Kristus sangat berharga bagi kami, dan itu harga yang sangat mahal. Oleh karena itu sadarkanlah kami untuk mengerti, untuk memahami apa yang Tuhan mau dalam hidup kami dan kami lakukan. Bapak, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami juga berdoa pada malam hari ini. Bapak, terima kasih. Di masa-masa ini kami ada di musim Covid, tetapi kami yakin dan percaya perlindungan Tuhan terus sempurna menjadi bagian kami. Dan ada banyak tantangan, ada banyak persoalan iman juga terus ada dalam hidup kami, tetapi pasti penyertaan Tuhan terus menjadi bagian kami. Kami juga berdoa Bapak, terima kasih Departemen Penginjilan Persekutuan Gereja-Gereja Baptis Papua yang sedang melaksanakan pelayanan-pelayanan dengan media online. Ini adalah salah satu yang mereka memfasilitasi. Oleh karena itu kiranya kami berdoa Tuhan terus memberkati mereka. Sebuah rencana-rencana program yang sudah ditetapkan, kiranya Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih, terima kasih. Kami juga berdoa dalam di masa pandemik ini untuk dinas tenaga kesehatan, mereka masih ada di posisi depan berusaha untuk memutuskan rantai-rantai pandemik. Kiranya Tuhan memberkati. Pemerintah juga yang bekerja keras, baik pemerintah pusat bahkan juga pemerintah di sini di provinsi sampai di kabupaten kota, kiranya Tuhan memberkati. Bapak, terima kasih. Kami juga terus berdoa semua jemaat, bahkan juga semua orang yang mendengar firman ini, Roh Allah bekerja secara sempurna dalam hidup mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami berhenti di sini, tapi Roh Allah bekerja secara sempurna di dalam hidup kami untuk kami melakukan firman Tuhan yang kami dengar pada malam hari ini. Haleluya, amin. Shalom. Yesus kawan yang sejati.
telah menolong kita. Yesuslah menolong kita. Naikkan doa pada biar kawan lain menghina. Biar kawan lain menghina. Yesus kawan yang bahkan. Dia mau menghibur kita. Atas doa padanya. Terima kasih saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Anda telah mengikuti program acara ini dan kami berharap Anda diberkati melalui program-program acara yang kami hadirkan untuk memberkati Anda. Apabila Anda memiliki beban doa, silakan kirimkan pokok doa Anda melalui nomor yang tertera di layar ini dan tentunya kami akan mendoakan setiap pokok-pokok doa yang Anda kirimkan kepada kami. Nantikan edisi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yesus